Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Amelia Putri dalam Jabar Sport Juara. Kali ini kita masih akan mengulas seputar ajang olahraga terbesar di Jawa Barat, yaitu Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Sejumlah persiapan yang sudah disiapkan baik oleh atlet, pelatih, maupun daerah-daerah yang nantinya akan menjadi tuan rumah dalam Porprov Jawa Barat tahun 2026 ini. Dan selengkapnya pemirsa, akan kita ulas dalam Jabar Sport Juara edisi kali ini. Dalam rangkaian persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat ke-15 tahun 2026, salah satu syarat yang ditegaskan adalah keberadaan induk cabang olahraga resmi di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini menjadi dasar bagi keabsahan sebuah cabang olahraga untuk dipertandingkan dalam Porprov. Tanpa kepengurusan induk organisasi yang sah, sebuah cabang olahraga tidak dapat masuk dalam daftar resmi. Selain itu, keberadaan induk cabang olahraga juga memastikan adanya legalitas dalam perekrutan atlet, keabsahan wasit dan juri, hingga sistem kompetisi yang transparan. Hal ini penting mengingat Porprov Jawa Barat menjadi barometer dalam pembinaan olahraga di daerah. Ya pemirsa, inilah para karateka yang akan membawa nama Kabupaten Bandung Barat berlaga di ajang Porprov Jabar 2026. Dan pemirsa, setiap prestasi besar ini juga selalu berawal atau dimulai dari sebuah proses yang panjang juga. Nah, untuk bisa ikut dalam ajang Porprov Jabar tahun 2026 ini, tidak perlu atau tidak hanya mengandalkan kemampuan dari atlet saja, tapi juga ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap induk cabang olahraga. Nah, induk organisasi cabang olahraga ini juga harus memenuhi berbagai syarat penting agar dapat ikut secara resmi. Dari legalitas hingga kesiapan administrasi, tentu ini menjadi sebuah fondasi agar ajang Porprov Jabar 2026 ini bisa menjadi pertandingan yang berlangsung adil dan juga berkualitas. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kabupaten Bandung Barat resmi melantik jajaran pengurus baru. Kehadiran pengurus baru ini menjadi momentum penting, terutama dalam mempersiapkan karateka menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat ke-15 tahun 2026. Dengan pelantikan ini, struktur organisasi FORKI KBB kini dinyatakan lengkap dan siap menjalankan roda pembinaan. Ya pemirsa, kesiapan dan juga kehadiran dari induk organisasi cabang olahraga ini menjadi syarat penting dan utama dalam mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Nah, oleh karena itu saya akan berbincang dengan pengurus dari FORKI Kabupaten Bandung Barat dan melihat bagaimana kesiapan mereka dalam mendukung atlet-atlet karate Kabupaten Bandung Barat di ajang Porprov Jawa Barat tahun 2026. Apa kabar Pak Ketua? Waduh Pak, ini saya berbicara terkait induk organisasi cabang olahraga FORKI terlebih dahulu ya Pak. Karena ini tadi saya sudah sampaikan juga menjadi syarat utama nih untuk mengikuti ajang Porprov Jabar 2026. Nah, bagaimana kesiapan dari Pengcap FORKI KBB sendiri dalam hal ini Pak? Baik ya, yang pertama pintu untuk masuk menjadi tim Porprov ini adalah BK ya, babak kualifikasi. Kalau yang lalu kita BK cuma satu kali ya, terus setelah BK tahun besoknya kita langsung Porprov ya. Nah sekarang mekanisme BK di Provinsi Jawa Barat ini dibagi 4 ya, melalui sirkuit 2, sirkuit 1, 2, 3, dan 4 ya. Sirkuit 3 nanti kita akan silakan di Bogor ya, sebentar lagi tanggal 25, 26, 27. Sirkuit 4 nanti akan disilakan di Depok. Dan nanti sistemnya adalah poin ya. Siapa yang paling besar poinnya nanti akan dieksekusi terakhir di sirkuit 4 ya, sirkuit 4. Nanti apakah dia masuk, karena di target ya, untuk masuk tim Porprov itu harus maksimalnya di 12 besar. Kalau lebih dari itu berarti dia tidak bisa menjadi tim Porprov. Dan secara kesiapan alhamdulillah ya, FORKI Bandung Barat kita sudah sangat siap ya, karena melalui perguruannya masing-masing ya,
melalui dojo masing-masing. Mereka semua tiap hari berlatih ya. Dan nanti setelah selesai babak kualifikasi, setelah selesai sirkuit 4, maka kita akan latihan difokuskan training center di Batu Jajar gitu, Pak. Baik, ini ada berapa jumlah atlet yang nantinya akan disiapkan dan bagaimana proses seleksinya? Karena ini juga harus menentukan atlet yang terbaik yang nantinya akan dikirim karena membawa nama Kabupaten Bandung Barat di Porprov Jabar. Nah, jadi kalau sekarang itu sebetulnya terjun bebas, Mbak. Ya, dulu kita sebetulnya sudah melakukan seleksi melalui Bupati Cup, ya. Karena sekarang sistemnya poin, ya. Akhirnya sekarang banyak kesempatan, ya, atlet-atlet karate yang ada di Bandung Barat ataupun kabupaten yang lainnya untuk ikut berkompetisi di Porprov. Ya, yang penting dia mendapatkan poin tertinggi, dia berhak untuk mengikuti perwakilan di Porprov nanti gitu, Mbak. Kemudian Pak Ketua, kalau melihat persaingan karate di Jawa Barat sendiri nih dalam ajang Porprov, seperti apa dan apakah dari Forky KBB sendiri optimis dalam menurunkan atlet-atletnya nanti? Kalau kita berbicara persaingan ya, itu sebetulnya sangat banyak sekali ya. Banyak kabupaten kota yang mereka sama-sama punya atlet yang berprestasi. Cuma di antaranya ya, sering kita ketemu itu dipina dengan saudara kita sendiri, dengan Kota Bandung ya. Pan juga kita dengan Kota Bandung ya. Ya, kita serahkan saja. Yang penting karena saya mohon karena yang namanya kompetisi itu pasti ada wasit ya. Saya percayakan kepada wasit lah ya, percayakan kepada wasit, dan saya percaya ya, bahwa atlet-atlet kita memang siap untuk bertarung. Atlet kita siap untuk berprestasi dan siap untuk memberikan medali yang terbaik buat masyarakat Bandung Barat. Gitu. Baik, harapannya Pak Ketua dengan terbentuknya kepengurusan yang baru dilantik begitu ya, untuk bisa memajukan olahraga karate di Kabupaten Bandung Barat ke depannya seperti apa? Jangan tukcing ya, jangan dibentuk cicing gitu ya. Jadi kita harus semua gerak ya, dari mulai jajaran wakil ketua 1, ketua 2 sampai dengan wakil ketua 6 ya. Semua harus bergerak, harus saling support ya. Harus betul-betul saling kerjasama yang baik, sinergis ya. Jangan masing-masing gitu, Mbak ya. Dan yang lebih penting adalah kita jangan sampai ada miskomunikasi, tapi tetap kita kondusif dengan semua semangat kebersamaan. Insya Allah prestasi akan kita dapat ya. Dan alhamdulillah di Bandung Barat ini saya sudah menjadi 3 periode nih, Mbak, jadi ketua Forky ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita kondusif, Mbak ya. Nggak ada kita itu saling gontok-gontokan ya, saling menekan, tidak ada. Tapi kami dengan semangat kebersamaan, semangat demokrasi ya, kita untuk menjadikan Forky di Bandung Barat lebih baik dan lebih berprestasi lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Semoga saya dengan semangat kebersamaan tadi ya dari seluruh pengurus Pengcap Forky Kabupaten Bandung Barat. Ini target-target yang diharapkan apalagi menjelang Porprov bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Porprov Jawa Barat ke-15 menjadi panggung penting bagi para atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dengan struktur kepengurusan yang baru, Forky KBB diharapkan dapat lebih solid dalam mengawal persiapan atlet dan mencetak prestasi. Sejak tahun 2010, Karateka Bandung Barat sudah menorehkan sejumlah prestasi. 4 emas pernah diraih pada periode 2010 hingga 2012. Lalu 4 perak dan 6 perunggu pada tahun 2018 hingga 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Porprov Jawa Barat tahun 2022. Dengan modal pengalaman tersebut, Forky KBB menatap optimis ajang Porprov Jawa Barat 2026 mendatang dengan menargetkan 3 emas. Ya pemirsa, saya sudah berada dengan atlet karate Kabupaten Bandung Barat dan juga pengurus dari Forky Kabupaten Bandung Barat yang kita akan tanyakan seperti apa sih persiapannya ini menjelang Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Halo, apa kabar? Izin ya Bapak, Ibu, saya mau ke atletnya dulu nih, ke Sabrina dan Yusuf ya. Nah ini kan kita udah menjelang Porprov ya, ini sudah semakin dekat begitu ya waktunya untuk pelaksanaan ajang Porprov Jabar 2026. Nah kalau kita berbicara persiapan, ini persiapannya sudah sejauh mana dari Sabrina dan Yusuf nih untuk Porprov nanti?
Untuk persiapannya kita dengan disiplin latihan sih Kak, juga semangat dan juga dari support dari pelatih, orang tua, juga teman-teman gitu. Paling sama ya, kayak yang Teh Sabrina sampaikan, tapi ditambah lagi untuk si latihannya gitu. Karate Kabupaten Bandung Barat sendiri sejauh ini sudah seperti apa Pak? Oke, saya Sudarno, pengurus Porki dari Porki KBB, sebagai mewakili Binpres. Yang pertama, untuk agenda atau ekspektasi kegiatan, sebenarnya secara program udah sesuai apa yang diharapkan. Cuman ada beberapa hal teknis itu justru di support dari pemerintahan itu sendiri. Kalau dari semangatnya atlet, insya Allah sih siap tarung semuanya dan segala sesuatunya, mental maupun skill. Skillnya sendiri kan memerlukan ada fisik, ada taktik, ada taktikal, ada psikologi. Nah di situ kolaborasi, pengurus ini kolaborasi dengan unsur perwasitan, yaitu menerapkan aplikasi di latihan tersebut harus bersinergi dengan peraturan yang ada. Khusus di KBB, saya rasa dan kita bisa rasakan bersama hanya di unsur supportnya, yaitu dari pemerintahan tersebut. Bismillah aja saya ke depan, saya yakin. Jadi kalau pembinaan sebenarnya sudah maksimal, program latihan juga sudah optimal, begitu ya, hanya dukungan dari pemerintahnya saja begitu. Nah ini kendala yang dihadapi sejauh ini apa sih Pak sebetulnya? Mungkin tadi yang harus didukung oleh pemerintah itu apa saja kira-kira begitu Pak? Yang pertama mungkin sarana dan prasarana, penunjang kegiatan latihan, entah itu gedung, kita latihannya di indoor karena pertandingannya juga di indoor. Yang pertama itu, yang keduanya fasilitas tentang perlengkapan, yaitu matras dan perlengkapan yang lain berkaitan sama skill pribadi, yang kata-kata, yang komite-komite, ada hand pro, ada segala-gala kelengkapannya. Itu yang pertama. Itu pun si atlet pengadaan sendiri karena jiwanya emang jiwa petarung, jadi ngelengkapin diri sendiri untuk berprestasi. Kalau per detik ini, per tahun ini, per bulan ini, support atau dalam bentuk material atau dalam bentuk dukungan perlengkapan belum ada. Cuman saya percaya dan kita optimis, Ketua Porki selalu berkorban, ayo yang penting semangat bareng-bareng. Tapi semoga saja segera didukung oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat begitu ya, karena ini juga membawa nama Kabupaten Bandung Barat tentunya. Nah terakhir Pak, target dari Porki Kabupaten Bandung Barat sendiri di ajang Porprov Jabar 2026 seperti apa? Terlepas dari kekurangan ya, yang ada di Porki KBB, besar harapannya dengan adanya support secara langsung atau tidak langsung, kontribusinya diharapkan. Yang pertama, permohonan kami sebagai eksekutor di lapangan adalah empati untuk cabur kami, yaitu Porki. Yang kalau bicara target, kita melihat situasi dan kondisi, bermimpi dan kita optimis 3 emas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga targetnya tadi 3 emas bisa tercapai ya di ajang Porprov Jawa Barat 2026. Semangat terus untuk Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga, termasuk cabang olahraga karate. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitas sarana, program pembinaan, serta perhatian pada kesiapan atlet menuju Porprov Jawa Barat 2026. Hal ini menjadi penting mengingat Porprov Jawa Barat 2026 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk mengukur efektivitas pembinaan atlet di tingkat kota dan kabupaten. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, KONI, dan Porki KBB, peluang untuk meraih prestasi lebih terbuka lebar. Kalau dari sudut pandang saya, olahraga memang kita prestasinya belum maksimal ya. Tapi insya Allah untuk ke depan kita tingkatkan semua di cabur-cabur kita, terutama di menjelang Porprov ini, persiapan insya Allah kita maksimalkan dengan sumber daya yang ada gitu ya, termasuk ya cabur ini juga gitulah. Insya Allah ke depan punya target khusus lah gitu.
Kalau untuk karate sendiri, insya Allah karate harus bisa mencetak atlet-atlet profesional, terutama yang paling penting itu untuk kita itu atlet yang asli putra daerah ya, bukan atlet-atlet belian lah gitu, bukan belanja atlet gitu. Makanya nih Pak Kabid mungkin nanti di programnya mungkin kita tekankan itu sebagai apa? Sebagai tujuan utama mengangkat putra daerah Bandung Barat untuk berprestasi di bidang olahraga, terutama di bidang karate ini gitu. Itu kami memberikan support yaitu berupa hibah kepada KONI yang untuk nantinya disalurkan kepada seluruh cabur, juga kepada karate. Jadi kami harapkan cabur-cabur tersebut mendapatkan bantuan yang proporsional terkait dengan partisipasi mereka di ajang Porprov ini sehingga bisa mengharumkan nama Kabupaten Bandung Barat. Ini memang kita akan membina atlet dan kita harapkan muncul lebih banyak lagi atlet-atlet pituin daerah atau kebanggaan putra daerah dari Kabupaten Bandung Barat ini sehingga bisa berprestasi tidak hanya lokal baik provinsi maupun kabupaten namun juga nasional dan internasional. Saya sangat percaya sekali Kabupaten Bandung Barat ini sangat berpotensi dalam mencetak atlet-atlet berprestasi tersebut. Selain dalam aspek teknis, dukungan pemerintah juga menyentuh sisi motivasi para atlet. Perhatian terhadap kesejahteraan, semangat sportivitas, hingga penghargaan atas prestasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi membangun kekuatan mental atlet menjelang Porprov Jabar 2026. Dukungan yang berlapis ini diharapkan mampu menciptakan atmosfer positif sehingga karate KBB dapat tampil maksimal di ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut.